berikut adalah informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Yang pertama adalah toko emas tutup bikin heboh. Pemalang membiru kalau warganya menangis histeris karena satu toko emas kabarnya akan tutup permanen. Tangisan warga Pemalang bermula saat toko emas Berkah dikabarkan bangkrut, bahkan pemilik toko Haryanto dikabarkan kabur ke Singapura. Masyarakat kemudian merasa kena tipu dan dirugikan dengan penutupan toko emas favorit tersebut secara mendadak. Memang toko emas Berkah bukan satu-satunya toko emas di Pemalang, Jawa Tengah. Emas bahkan bisa saja dijual ke toko emas lainnya dan tidak harus di toko tempat awal beli atau di toko emas Berkah. Lantas kenapa masyarakat harus bersedih? Usut punya usut, para pembeli di toko emas Berkah akan merugi karena ada potongan harga. Tidak tanggung-tanggung, ada yang sampai kena potongan Rp50.000 hingga Rp100.000. Apalagi kalau tidak ada surat, harga emas bisa makin tambah jatuh. Yang tadinya mau cuan investasi emas malah boncos. Memang tidak diketahui pasti emas jenis apa yang dijual dan dibeli oleh masyarakat. Akan tetapi, umumnya jenis emas yang diperjualbelikan di toko emas adalah emas perhiasan. Ya, dan informasi yang kedua adalah warning, 9 pabrik siap-siap PHK massal. Gelombang pemutus hubungan kerja nampaknya masih belum berakhir. Saat ini 9 pabrik dilaporkan tengah dalam proses pemangkasan tenaga kerja dimulai dengan merumahkan karyawannya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi, mengungkapkan 9 pabrik tersebut adalah Dunia Teks dengan 3.000-an pekerja dirumahkan. Kedua adalah Agung Tex Group yang telah merumahkan 2.000-an pekerja. Dan yang ketiga adalah PT Kabana Efisiensi merumahkan 1.200-an pekerjanya. Kemudian ada PT Pismatex yang pilot dan dalam proses penyelesaian PHK 1.700-an pekerja. Dan yang kelima adalah PT Saya Apparel telah merumahkan ribuan PHK karena relokasi sebagian. Dua PT lainnya berlokasi di Jawa Barat, yakni PT Pulau Mas yang merumahkan arah PHK 800-an pekerja. Kemudian ada PT Adatex yang merumahkan 500-an pekerja. Sementara dua PT lainnya berlokasi di Banten, yakni PT Nikomas yang melakukan PHK bertahap terhadap ribuan pekerjanya. Kedua adalah PT Cingluh yang mem-PHK 2.000-an pekerjanya. Saat ini KSPN ikut memediasi proses pemangkasan tersebut, termasuk dengan memberikan bantuan hukum jika kedua pihak tak sepakat, sehingga harus diproses melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Dan informasi yang ketiga adalah Ukraina tolak solusi damai Prabowo. Ukraina menolak mentah-mentah proposal perdamaian yang diusulkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Bahkan dimuat dalam AFP, Kiev menyebut proposal itu aneh dan mirip rencana Rusia bukan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov pada Minggu lalu. Ia menegaskan persis setelah Prabowo mengemukakan gagasan terkait perdamaian Rusia-Ukraina pada KTT Pertahanan Shangri-La Dialog di Singapura. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengusulkan beberapa ide. Salah satunya adalah penghentian permusuhan dan gencatan senjata. Prabowo juga mengusulkan zona demilitarisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB. Namun Nikolenko yang juga menghadiri forum itu menegaskan tidak ada wilayah sengketa yang diperebutkan oleh dua negara sehingga membutuhkan referendum. Menurutnya jalan perdamaian adalah satu-satunya. Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina. Dan informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com yang keempat adalah perang saudara di Rusia. Perang saudara nampaknya benar-benar pecah di Rusia. Serangan mematikan kini mulai terjadi di wilayah beruang merah dan dilakukan oleh warga Rusia sendiri. Pejabat setempat melaporkan setidaknya 4 daerah babak belur menjadi target di Belgorod, dekat perbatasan Ukraina sejak Jumat hingga Minggu kemarin. Serangan dilakukan oleh kelompok pro-Ukraina asal Rusia yang anti ke Presiden Vladimir Putin. 4 daerah yang diserang antara lain Sobolevka, Masloba, dan Oristan. Dilaporkan setidaknya 7 orang tewas akibat sejumlah penembakan yang terjadi.
Bukan hanya itu, dalam update di FFP, diketahui juga sejumlah tentara Rusia di Belgorod menjadi tawanan kelompok tersebut. Gubernur wilayah menegaskan siap melakukan pembicaraan. Dalam update PBB, perang Rusia di Ukraina mengakibatkan kematian setidaknya 8.000 warga sipil sejak Februari 2022 dan lebih dari 14.900 orang terluka.